Yang ini Bapak Ibu kalau nanti kalau mau pakai cross viewer ya, nih yang kemarin. Ini kalau pakai cross viewer Bapak Ibu bisa mengambil yang JPBM ini. Nah, sama bentuknya Bapak Ibu, sama dengan tadi yang saya sampaikan. Nih, habis itu modeling ya kan terakhir modeling aja nih Bapak Ibu yang diajukan ini. Nah, terus kalau ini JPBM Bapak Ibu. Oh, Ya, bentar ya. Tambah. Nggak salah dulu. oh, keluar. EP. Kok nggak keluar ya? Yes. Kalau kalau JPB ini lumayan ini, Bro. Lumayan recommended. Maksudnya mudah untuk ditembus gimana, Bro? Eh, enggak Pak, ini agak susah juga karena Oh dia iya. pengen ke Scopus saja. Oh, Jadi artikelnya selektif gitu Bapak Ibu. iya. Ini kenapa nggak keluar ya? Kan Biasanya biasanya kalau reviewnya kan lama ya. Kalau untuk yang jurnal-jurnal yang istilahnya terakreditasinya bagus-bagus itu kan, sementara kan kita punya waktu cukup terbatas, Prof. Kalau sampai UAS itu bagaimana kira-kira solusinya ya, Prof? Ya? nggak apa-apa Pak, nanti lanjut aja. Oke. Lanjut aja. Apa-apa Pak. Saya yang penting dalam kegiatan ini eh, Bapak-bapak sekalian nanti dapat menyusun artikel, mengirimkan dan sebagainya. Kalau sudah terbit, bagus ya kan. Kalau belum ya berproses. Saya artikel itu ada yang 2 tahun, ada yang. Iya. Nah, ini Pak ini kan sama nih, yaitu apa theoretical approach juga nih, nggak pakai fast viewer. Tuh, Mm. sama terakhir modeling aja nih. Jadi Iya. silakan nanti Bapak Ibu ikuti ya. Nah, terakhir juga sama begini. Mau pakai fast viewer, ini saya copy ya, Ctrl C saya masukkan ke Pak tadi nih linknya. Siap, nanti saya share, Prof. Nih, yang apa nih? UN jurnal UNJ, yang ini yang jurnal UM. Nah, tuh 2. Terus yang kalau yang tadi karena belum terbit, saya belum bisa ini Bapak Ibu ya, belum bisa memberikan ini, hanya saya buka aja. Itu berarti ada di 2024. Bentar, 2024 file artikel kirim ke PPLS.
Chat. Ini sama aja lah. Ini yang saya Izin rubah. bertanya, Prof. Yo, Prof, silakan, silakan Pak. eh, ini nanti kita publishnya itu harus ke terindeks internasional EBSCO gitu atau boleh nasional Sinta aja gitu? Sepakati aja Pak. Oh iya, Prof. Berarti harus ada nama Prof ya nanti, Prof, di ininya. Ya, silahkan. Tapi nanti itu ya Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan proses publikasi yang baik gitu ya. Artinya, eh, sebentar, sebentar. Artinya nanti Bapak Ibu eh, ikuti proses dari saya gitu ya. Karena gini, kalau kita pengen publikasi-publikasi saja sebenarnya ya banyak gitu ya. Jadi tadi di akun saya itu Bapak Ibu itu kan ada publikasi-publikasi itu karya-karya anak-anak S1, bimbingan-bimbingan itu Bapak Ibu. Yang yang lainnya itu saya nulis itu paling sekitar 3 atau 4 artikel lah gitu. Gitu kan, wah ini artikelnya banyak banget pasti kan gitu ya. Jadi saya juga tidak berharap Bapak Ibu gitu ya. Maksudnya untuk artikel-artikel oh dari mahasiswa S1 publikasi nanti buat naik pangkat enggak Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang saya eh, mereka ketika publikasi nanti masuk ke akun scholar saya aja. Nah, mengapa begitu? Karena artikel itu sebenarnya ketat Bapak Ibu karena karya, karya ilmiah. Oleh karena itu prosesnya nanti Bapak Ibu silahkan disusun biasanya. Setelah Bapak Ibu nyusun nanti saya membantu mereview gitu ya, membantu mereview sekedarnya lah gitu. Terus nanti proses berikutnya itu Bapak Ibu misalkan translate ke bahasa Inggris, monggo nanti Pak kami kesulitan translate silahkan nanti apa kita cari solusi gitu ya. Saya sampaikan cara translate-nya terus parafrase gitu ya, di parafrase terus Bapak Ibu turnitin. Turnitinnya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20%. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu silahkan kirim. Jadi syarat terakhir itu. Supaya nanti karya ilmiah kita gitu ya, kita kan akademik gitu ya, karya akademik itu sesuai dengan kriteria dari akademik yang ada. Karena sekarang serba ini Bapak Ibu, serba dapat cepat kita kerjakan. Gitu ya. Saya dalam waktu singkat saya bisa nyusun artikel Bapak Ibu teoritis gitu ya, pakai ChatGPT gitu. Tapi kalau dari ChatGPT itu nanti saya translate, saya masukkan ke akun saya di itu lupa saya namanya. Di Quillbot gitu ya, di Quillbot itu nanti ketahuan Bapak Ibu. Jadi saya biasanya tugas mahasiswa itu saya copy aja 2 alinea, saya masukin ke Quillbot, saya checklist di situ AI gitu. Langsung keluar semua nanti Bapak Ibu merah gitu ya. Nanti saya nyoba lagi di bagian lain gitu. Atau mungkin satu artikel tuh saya upload semua gitu. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu, eh, kadang-kadang persepsi orang berbeda-beda gitu ya. Kalau kemarin saya nge-WA teman saya nih Bapak Ibu nih. Saya share screen nih. Baik, Prof. Berarti kita nanti bikin aja dulu artikelnya, terus kita kirim ke Prof gitu ya. Belum kita submit dulu, kita Nah, gitu, gitu aja. nanti Jadi Prof nanti periksa dulu gitu. ada tabel checklistnya Pak. Oh, baik, baik. Terima kasih, Prof. Nah, ini nih contohnya ada jurnal waktu itu saya kirimnya. Bentar. Jadi ada jurnal itu terindeks Scopus Bapak Ibu. Itu dia menyampaikan ini apa hanya hanya diminta membuat pengakuan aja kita gitu, pengakuan bahwa di situ itu sudah mempergunakan nah ini kelihatan Bapak Ibu ya, Belum, kelihatan Prof. Belum, stop, Prof. Masih jurnal oh, riset bisnis manajemen. stop share screen mana. Share screen.
Oke. Nih, ya Bapak Ibu ya. Ini jurnalnya apa saya lupa itu. Nih, Taicho. Taicho jurnalnya namanya. Ini berapa saya lupa nih. Q3 apa Q2 gitu. Saya ngirim ke sini ditolak Bapak Ibu nih. Taicho nih. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat artikel misalkan kayak saya gitu ya terbit gitu. eh, itu jangan dilihat gini Bapak Ibu. Wah, cepet ya gitu. Kita itu kadang-kadang mengirim sama yang diterima itu banyakan yang dikirim Bapak Ibu, banyakan yang ditolak Bapak Ibu gitu. Artinya begitu. Nah, tapi kan karya karya kita itu tidak satu gitu. Kayak saya sekarang itu Bapak Ibu, artikel saya yang nongkrong itu ada yang di PJ eh, PLJSS tadi itu ada dua. Ada satu yang mau terbit di situ satu. Terus yang di IJEP itu ada dua artikel. JMLE satu artikel. Terus nah gitu. Jadi saya selalu menaruh 5 artikel sampai 6 artikel gitu. Nanti terbit satu, bikin satu lagi gitu. Nah, mengapa begitu? Bapak Ibu nanti kalau misalkan ternyata artikel itu masih menjadi bagian untuk karya ilmiah di S3, Bapak Ibu nanti jangan ngirim satu artikel terus Bapak Ibu tungguin gitu. Nanti kalau satu artikel itu kita tunggu, ya kita tunggu gitu. Nanti iya kalau terbit, kalau enggak kan gitu. Nah, seperti itu. Nanti bisa modifikasi variabel, bisa modifikasi ke karya teoretiknya begitu. Nah, ini nih Bapak Ibu nih, TJBS ya kan Policy on the Use of AI gitu ya. Katanya dia yang penting ini artikel ini di sini katanya dia yang penting kita membuat ini aja checklist pengakuan bahwa kita mempergunakan AI untuk apa membantu penyusunan kata dia gitu. Dia menerima apa menerima artikel seperti itu. Hanya saja nanti penggunaannya terbatas, jangan sampai kata-kata, urean dan sebagainya kita ngambilnya dari sini semua gitu kan. Begitu. Izin Prof, bertanya lagi Prof. Ayo silakan. Tapi bukan tentang AI sih Prof, lebih ke judul dulu. Karena kan kalau misalnya kita agar termotivasi untuk kita publish kan, karena dia bentuknya literatur review, boleh nggak kita nyerempet-nyerempet variabelnya itu ke apa namanya rencana Nah, disertasi kita gitu Prof. Karena kan kita bidang kita dia beda-beda nih teman-teman juga. Misal kita marketing, ada variabel marketing, pemasaran gitu masuk Prof. boleh, sangat boleh. Oh baik Prof. Terima Boleh, kasih Pak. Prof. Ya ya Prof. Izin Prof bertanya, boleh Iman Lubis? Eh, ini kita maaf saya agak terlambat masuknya. Ini kita diminta buat SLR ya Prof. Terima kasih. SLR juga boleh. Nah, intinya Bapak Ibu dalam kajian ini, ini kok tutup sih. Dalam kajian ini, Bapak Ibu karya atau output dari bagian saya itu Bapak Ibu nanti publikasi gitu. Nah, terus publikasi modelnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu publikasinya mau pakai kualitatif, silahkan lihat model-modelnya. Gitu ya, kualitatif itu Bapak Ibu pakai apa literatur review boleh, pakai modeling-modeling seperti saya juga boleh. Terus eh, kalau mau kuantitatif juga boleh, silahkan. Kuantitatif itu berarti Bapak Ibu buat modeling sederhana beserta alat ukurnya. Kayak ini aja nih Bapak Ibu. Ini saya tinggal lanjut lagi sampai ke ini. Ini yang akan terbit di ini awalnya saya kirim ke ini Bapak Ibu ke Unpas JRBM nih Bapak Ibu. Sinta 2 ini Bapak Ibu. Terus di sini ditolak Bapak Ibu, ditolak artikelnya. Terus saya kirimin aja tadi ke itu PJL apa tadi SS itu. Di sana malah diterima ya kan. Jadi Sinta 2 kita kadang-kadang lebih beribet daripada jurnal internasional Scopus gitu. Tergantung aja gitu. Biasanya sih begitu, Prof. Karena Sinta 2 di Indonesia kan sering dipakai orang untuk naik pangkat ke apa 4A ya. Jadi kadang-kadang space-nya terbatas. Nah, ini Pak, ini sama Pak nih ya.
Ini sama gitu, literatur review. Ini pendahuluan Bapak Ibu ya. Nah, saya sampaikan dulu. Jadi ini Bapak Ibu, eh, kajiannya itu sebenarnya gini. Saya kan sudah meneliti. Nah, penelitian saya itu sudah ada hasilnya. Masalahnya diminta untuk membuat 2 artikel. Nah, kalau membuat 2 artikel terus diminta waktu singkat, itu biasanya saya untuk membagi menjadi 2 artikel, variabelnya dipecah itu sulit Bapak Ibu. Itu sulit. Karena kalau memecah variabel itu kita nulis semuanya ibaratnya gitu. Tapi kalau kita buat theoretical approach, kita nyusun aja sendiri gitu. Kita susun lagi. Sehingga saya ini Bapak Ibu, intinya saya ingin memberikan ide pengembangan UMKM di wilayah urban itu seperti apa sih gitu. Nah, kemudian saya baca-baca kurang lebih, saya temukan nih variabel-variabelnya ini. Ada literasi digital, ada business skill, digital marketing, business performance. Nah, ini yang saya cari nanti di apa tuh di Cost Viewer gitu ya sama Publish or Perish. Nah, kemudian biasa Bapak Ibu ya pendahuluan. Pendahuluan itu kita sampaikan ya kan pentingnya dari UKM itu gitu ya. Kemudian terus ya kan seperti kemarin yang sudah saya sampaikan bagaimana membuat pembukaan. Langsung lanjut literatur review. Terus langsung metode. Eh, Silahkan Bapak Ibu ngelihat di CPBM atau di itu apa di CPBM atau di JPEB, ikutin aja Bapak Ibu, di parafrase aja silahkan. Metodenya sebagainya lanjut aja ya kan gitu. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan di situ variabelnya apa, waktunya berapa gitu ya. Ini validasinya juga bagaimana gitu. Ganti-ganti aja di parafrase. Nah, kemudian hasilnya gitu ya. Hasilnya saya sampaikan kurang lebih 20 artikel terkemuka gitu ya yang diperoleh dari Publish or Perish itu autornya ini judulnya, tahunnya, ini sumbernya gitu dibahas nih gitu ya. Nah, ini judul-judul yang terkait dengan pengembangan UMKM tadi gitu di wilayah perkotaan. Ini ternyata saya ambil hanya 10 paling. Nah, kemudian eh, lanjut ini pakai Publish or Perish sama First Viewer-nya ini kita hanya menyampaikan aja, oh ini loh yang paling ujung ini masih jauh banget dari kajian kita gitu. Jadi penelitinya masih sedikit. Itu kan cuma ngomong gitu Bapak Ibu. Ini klaster-klasternya loh gitu. Kalau mau neliti ini tuh klasternya ada berapa, yang paling dekat mana untuk mengukur yang paling jauh yang mana gitu. Ini entrepreneurial marketing kan kelihatan Bapak Ibu ya, paling jauh nih. Tuh. Jadi jarang diteliti ini gitu. Penelitinya masih sedikit. Tuh digital marketing strategi sebagainya masuk sini di bidang marketingnya. Ini performance. Jadi ternyata kalau kita boleh melihat prediktor penentu paling tinggi pengembangan UMKM di perkotaan dalam kinerja itu marketing ternyata. Nih, red ya paling gede nih marketing. Gitu. Di marketing itu ada apa aja, ada training, ada apa-apa sebagainya. Tapi entrepreneurial marketing yang menghubungkan kedua ini ternyata masih jauh untuk diteliti. Nah, ini variabel-variabel ini bisa diambil. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, karena saya supaya artikelnya itu nanti dapat dipakai untuk peneliti berikutnya, saya singkat gitu ya, saya ringkas bisnis performance gitu ya. Itu ini kurang lebih pengertiannya saya ambil dari para peneliti-peneliti ini gitu. Kemudian dimensi sama indikatornya ini, terus ini butirnya, gitu kurang lebih butirnya. Ini literasi digital ini, kemudian ini butirnya gitu. Artinya nanti kalau orang ingin mengambil definisi dari digital literasi adalah dia boleh aja ngambil dari sini. Terus kalau dia pengen ngukur, ini instrumennya gitu. Terus instrumennya udah valid belum? Belum, kan ini saya baru nyari aja, baru mengusulkan gitu. Minimal memberikan gambaran atau panduan untuk peneliti berikutnya kalau pengen mengukur ini gitu. Nah, terus ya kan terakhir ini Bapak Ibu saya modeling
berdasarkan penelitian terdahulu gitu kelebihannya kan. Ini berpengaruh ke sini, ini berpengaruh ke sini, ini berpengaruh ke sini, ini berpengaruh ke sini. Setelah itu saya model, berarti modelnya begini gitu. Usulan namanya, theoretical model. Habis itu kita bahas, gitu. Kita bahas. Nah, berarti untuk meningkatkan UMKM di perkotaan itu ya kan, berarti rumusnya ini kita modeling gitu. Udah begitu aja Bapak Ibu. Setelah itu apa? Setelah itu Bapak Ibu bikin referensi yang bagus, dibuat dengan yang baik gitu. Gitu. Nah, ini referensinya kan bagus Bapak Ibu. Jadi ketika referensi kita bagus, apa editor sama reviewer itu ngelihat, oh ini memang dia tukang nulis gitu ya, bagus konsisten gitu, dapat diambil oleh orang berikutnya gitu. Nah, kemudian gini Bapak Ibu, dulu saya pakai Mendeley sama Yotero ya kan, Bapak Ibu mungkin nanti tetap harus pakai. Tapi sekarang saya tidak pakai Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya pengen mencari kutipan, misalkan seperti ini Bapak Ibu, pengen nyari kutipan seperti ini. Ini aja misalkan, business skill ya, refers to the managerial and technical skill ya kan. Nah, ini aja sampai sini. Saya Ctrl C, saya copy Bapak Ibu, copy. Saya masuk sini aja Bapak Ibu. Ini masuk ke cendikia nih. Terus saya cari, saya potong sini. Rentang khusus 2018, 2024, cari. Nggak muncul, Prof. Oh, nggak muncul ya? Ya. Biasanya langsung ke share di desktop ya. Ini padahal udah desktop nih. Oh, ini deh. Nah, share screen. Sudah muncul ya Pak ya? Ya. Sudah, Pak. Nah, tadi saya kan dari sini Bapak Ibu. Dari sini nih. Misalkan saya pengen ngambil ini nih. Mana tadi ya? Nah, mana tadi ya? Ini. Oh, ini. JRBM. Yang di sini Bapak Ibu ya, JRBM. Misalkan kita ngambil bisnis skill ya kan, refers to ini saya copy Bapak Ibu. Saya copy. Terus saya masuk ke sini tadi. Nih. Ini kan cendikia Bapak Ibu ya. Kalau saya ulang, saya balik begini nih. Nih, cendikia ya kan. Kemudian saya klik di sini, saya potong, saya cari rentang khusus, telusuri. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal ngambil. Oh, ini Emerald pasti bagus ya. Taylor Francis bagus. Dirujuknya bagus. Kutip aja ini Bapak Ibu. Udah gitu. Nah, nanti kutipan ini setelah Bapak Ibu selesai dipindahkan ke daftar pustakanya, kayak kemarin Bapak Ibu masukkan ke Crossref gitu ya. Kemarin sudah kan ya Bapak Ibu ya, untuk melihat doinya. Ini kan Crossref kemarin ke sini. Simple tag query ini. Nah, nanti seluruh daftar pustaka Bapak Ibu masukkan sini. Nanti kan muncul seperti ini. Nah, ini yang Bapak Ibu copy nanti link ini, link dari artikel ini. Nah, nanti kalau kalau misalkan Bapak Ibu nanti daftar pustakanya seperti ini, nah gitu kan, melihat rapi begini nanti apa editornya udah lihat, oh ini valid gitu ya, karena diberikan semua. Saya beberapa kali Bapak Ibu kalau ngirim artikel itu
Alhamdulillah ya, kayak kalau mayor revisi itu jarang gitu, jarang sekali mayor revisi gitu. Nah, eh, seperti itu Bapak Ibu. Monggo yang mau diskusi lagi, silahkan. Pak izin bertanya, Pak. Ih, monggo. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, perkenalkan saya Risa Hani. Jadi saya tanyakan kemarin tuh saya sudah mengotak-atik tugas yang diberikan ya Prof ya. Walaupun secara bertahap karena baru pertama kali menggunakan, alhamdulillah mulai mengerti apa yang diajarkan dan disampaikan waktu itu Prof. Nah, kan tetapi rencana mau melanjutkan penelitiannya mengenai entrepreneurship training, Prof. Karena memang saya kebetulan eh, di inkubator bisnisnya di kampus saya. Jadi kalau seandainya nanti artikelnya terkait dengan training yang berkaitan dengan kewirausahaan, itu apa dibolehkan, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu begini, nanti silahkan. eh, saya memang mempunyai kecenderungan Bapak Ibu publikasi sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah disesuaikan dengan ini ya, dengan pendidikannya, harapan saya itu. Jadi misalkan Bapak Ibu meneliti gitu ya, meneliti tentang kompetensi di manajemen dan sebagainya. Nah, nanti di situ masukkan variabel atau kajian-kajian yang terkait dengan pendidikan atau apa gitu. Kan kompetensi juga, keterampilan juga kan bisa juga dilihat sebagai variabel pendidikan gitu. Khawatir saya gini, kalau saya sih oke-oke aja, tapi kan nanti Pak Prof. Husen nanti kan lihat, oh ini manajemen murni nih gitu ya kan, seperti itu. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Jadi Baik, baik, Prof. variabelnya banyak juga nggak apa-apa Bapak Ibu, cuma nanti Bapak Ibu kan nulisnya agak banyak kan gitu. Masukin nih A B C D gitu ya, disusun gitu. Nyusunnya kan kemarin pakai ChatGPT di awal tuh gampang banget Bapak Ibu. Menyusun artikel itu hanya butuh kesabaran Bapak Ibu, ya kan gitu. Kalau saya sabar nulis karena butuh uang kan Bapak Ibu. Jadi saya di sekarang itu ada yang terbit satu dua satu dua tiga, ada empat Bapak Ibu gitu ya. Ada yang terbit empat, yang terakhir saya bayar tadi siang itu tadi, yang PJ LSS itu, eh, Jurnal Pakistan itu bayar, kalau di total sih sebenarnya $600, tapi kalau sama transfer sama yang lain-lainnya itu sekitar 10 juta, 10.123.000 kayaknya tadi itu total-total. Nah, kenapa sih sebenarnya saya mengarahkan Bapak Ibu ke situ? Karena gini, rata-rata mahasiswa itu untuk terakhir publikasi gitu, walaupun sebenarnya nggak ada ketentuan syarat untuk terbuka dan sebagainya itu harus publikasi ya, tapi saya kan kurang tahu di manajemen begitu gitu. Apakah itu disyaratkan atau tidak gitu. Nah, tapi yang penting adalah salah satu kompetensi akademik adalah Bapak Ibu nanti bisa menulis dan publikasi. Kalaupun misalkan Bapak Ibu pengen, Pak, kami pengen nulisnya ke koran, nah nggak apa-apa, nanti kita bedah, nulisnya pindahin ke koran kan gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan yang mau itu lagi. Ada yang Terima angkat kasih, tangan itu, Prof. Prof. Pak Doni. Silahkan Mas Doni. Monggo. Selamat malam, Prof. Izin bertanya, Monggo, monggo, Pak. iya terkait tadi apa? Berarti kita kalau misalnya modelnya itu harus ditambahin satu variabel dari pendidikan gitu ya, Pak ya. Iya, monggo. Nah, untuk seluruh tahapnya, misalnya nih kan saya kan udah coba buat kuesionernya gitu, Pak. Apakah setiap tahap itu kita perlu laporan gitu atau nanti setelah udah jadi apa manuskripnya baru kita kasih ke bapaknya apa gimana gitu. Eh, Langsung aja Pak susun sampai daftar pustaka, nanti dikirim, nanti kita bahas beberapa artikel, kita lihat
nih artikelnya Pak siapa, Pak Doni gitu ya. Kita lihat judulnya. Oh, judulnya Bapak Ibu nih masukannya seperti ini loh gitu. Habis itu kita lihat apalagi abstrak. Pak, ini abstraknya lebih dari 200 kata nih Pak. Dikurangi Pak gitu ya kan. Terus kemudian setelah abstrak, kemudian keywordnya. Terus setelah itu kita lihat pendahuluannya. Habis pendahuluannya kita lihat literatur reviewnya. Kita lihat metodenya, pembahasan, terus kesimpulan. Nah, habis itu kita cek ya, cek skala akhir. Satu, ya kan? Apakah setiap paragraf minimal 6 baris, ya kan? Dua, kita lihat lagi kalimatnya pendek-pendek, terus kemudian SPOK enggak gitu ya. Subjek, predikat, objek, ya kan? Yang simpel-simpel aja Bapak Ibu tulisannya supaya nanti ketika ditranslate sama dibaca orang itu gampang gitu. Nah, jangan kalimatnya bertingkat panjang banget ya kan. Satu alinea itu nggak ada titiknya, titiknya pas bagian akhir koma semua. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu di review itu katanya yang review pusing ya gitu. Karena tulisannya itu saya dulu asal nulis aja. Yang penting pokoknya terpenuhi 14 halaman. Tulis aja terus seret aja terus gitu ya. Nanti baru dirapikan gitu. Nah, terus kemudian kalimat kata penghubung tidak di awal kalimat. Tuh, biasanya saya ngecek-ngecek itu. Terus kemudian pengutipannya benar gitu. Pengutipannya benar itu Bapak Ibu kelihatan banget. Kalau Bapak Ibu ngutip pakai Mendeley gitu ya. Ngutip langsung, kutipannya ada di depan. Nah, kutipan di depan dengan di belakang kalimat kan berbeda Bapak Ibu ya. Kalau di depan kan langsung aja misalkan Suparno 2022 gitu ya menyatakan bahwa gini 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 tuh. Tapi kalau di akhir kalimat gitu ya, nanti baru ada kutipannya dalam kurung Suparno 2022 gitu. Beda ngutip di awal sama di akhir. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu mau dikirim kemana gitu. Nanti disesuaikan dengan template jurnalnya sekalian. Terus setelah itu, setelah dikirim kemananya itu Bapak Ibu nanti turnitin gitu ya, diturnitin. Saya tidak punya turnitin Bapak Ibu, jadi saya punya tetapi punya fakultas gitu. Saya menggunakan akun itu. Eh, Menurut saya sih Bapak Ibu sekelas punyalah satu akun Turnitin sama sekelas ya. Kalau masing-masing sih Quillbot menurut saya gitu. Saya coba ini Bapak Ibu ya. Nah nanti Turnitin itu minimal atau itu 20% Bapak Ibu gitu. Setelah itu Bapak Ibu boleh silahkan masukkan nama saya sama Pak Husen dikirim. Kemudian jurnalnya Bapak Ibu boleh mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, mau ke Scopus silahkan. Kalau Bapak Ibu mau yang paling boleh ya ke Sinta 3 silahkan. Cari Sinta 3. Tapi kalau Bapak Ibu, Pak, saya akademik, saya pengen ke Scopus yang cepat, silahkan. Pak, saya mau ke Sinta 2 silahkan. Kalau Sinta 3 itu Sinta 4 juga boleh lah Bapak Ibu ya. Sinta 3, Sinta 4 silahkan. Itu gratis Bapak Ibu. Nanti kalau perlu Bapak Ibu sekelas kita kirim. Ada teman saya di mana itu saya lupa namanya itu dia butuh artikel kalau perlu kita kirim nanti apa ke sana ya nanti saya kasih kontaknya ke Bapak Ibu ketua kelas Siap. nanya aja ada jurnal apa aja Bu gitu ya namanya Bu Tri Universitas apa di situ gitu ya nanti kirim ke situ Bapak Ibu mau jurnal-jurnal di Fakultas Ekonomi kirim gitu tapi harapan saya gini nanti kita sudah review bareng supaya artikel Bapak Ibu juga bagus gitu ya. Ini Ya, mahasiswa ya. S3 UNJ ya kan tulisannya wah gitu kan malu nanti kita. Terus kemudian Bapak Ibu kalau ke Sinta 2 itu rata-rata itu sekitar 1,5 juta Bapak Ibu gitu 1,5 juta terus ya sekitar gitulah. Kemudian kalau ke Scopus Q4 itu rata-rata itu sekitar ya 6 sampai 9 gitu. Kalau Bapak Ibu ke Sinta ke Scopus Q3 itu kurang lebih 10 sampai ya mungkin 10 sampai 13, 10 sampai 15. Q2 itu udah 20-an. Kalau Q1 itu 25-an. Nah,
Dengan ketentuan itu Bapak Ibu itu biasanya yang mau ke Q1, Q2 itu memang dosen-dosen yang memang butuh-butuh lagi apalagi pengen ke guru besar gitu. Kalau Bapak Ibu kan kita cuma tugas kuliah, Pak, kami ke Sinta 4, ke Sinta 3 silahkan gitu, disesuaikan aja. Nah, cara mencarinya Bapak Ibu silahkan boleh dipelajari. Kalau cara mencarinya Bapak Ibu ketik aja di Google Scholar gitu ya misalkan ya bidangnya apa gitu ya. Seperti itu. Nah, jurnal-jurnal ke Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 itu memang lebih banyak ke eh, apa Bapak Ibu ya? Jurnal-jurnal yang memang kalau bisa Bapak Ibu dalam jangkauan gitulah. Tanda kutip dalam jangkauan lah gitu. Karena kalau saya itu biasanya itu ngirim itu ini Bapak Ibu kalau yang ke Sinta-Sinta sebagainya itu eh, jarang saya kenal terus saya ngirim itu jarang. Ya saya ngirim-ngirim aja gitu. Saya kirim-kirim aja. Nah, nanti diperbaiki udah biarin gitu. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu kalau ngirim ke Sinta itu ikhlas gitu. Ikhlas diproses proses-prosesnya. Tapi kalau jurnal internasional walaupun itu tidak terindeks Scopus internasional biasa, itu biasanya Bapak Ibu seminggu itu sudah sudah dikasih kabar gitu. Artikel Anda ditolak atau dilanjutkan ke reviewer gitu. Lulus administratif enggak gitu. Nah, kalau tidak lulus ya udah Bapak Ibu gitu. Pengalaman pertama saya ngirim artikel tuh ditolak Bapak Ibu. Wah, ketika ditolak itu apa ya? Nggak pede Bapak Ibu. Wah, mau nulis ya kayaknya bingung gitu mentok apa kesalahan saya gitu ya. Salahnya di mana nggak kasih tahu kan gitu. Nah, tapi kalau kita coba lagi, kita perbaiki lagi gitu. Itu ya udah kirim lagi gitu. Itu nyari dari jurnal yang paling yang mudah gitu. Nah, mengapa begitu? Karena jurnal internasional itu ada yang 300 sampai 500 ribu Bapak Ibu gitu. Tapi buat apa kan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu kepake dan itu nanti ya bermanfaat, silahkan. Tapi kalau nggak kepake ya nggak apa-apa, Bapak Ibu ke jurnal Sinta juga boleh, ya kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti kepake itu tanda kutip nanti bisa untuk ibaratnya naik pangkat atau yang lain silahkan, boleh aja Bapak Ibu, boleh. Saya beberapa kali ngisi kegiatan itu eh, sudah lama saya nggak ngisi. Terakhir itu Universitas Al-Azhar, Muhammadiyah, Universitas NU, terus Universitas Negeri Jakarta, terus mana lagi lah gitu. Itu bareng-bareng memang kita satu kegiatan gitu untuk publikasi. Ya udah itu dosen-dosen Bapak Ibu. Kalau dosen-dosen itu Bapak Ibu kita sistemnya itu belajarnya pakai kayak sistem penabur. Penabur itu menyampaikan secara umum yang mau mengerjakan silahkan. Nanti yang selesai dikumpulkan, dipandu sampai disusun dan kirim. Nah, mengapa penabur? Ada yang terbit ya kan sampai selesai dikerjakan, ada juga yang enggak ya kan baru ditaburkan udah mati bibit benihnya gitu ya kan. Ya udah selesai gitu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu sampai terakhir tulitin submit gitu. Cara mencari artikel apa jurnal untuk dikirimi Bapak Ibu juga gampang di situ ketik aja. Saya biasanya gini Bapak Ibu, saya nulis judul tuh. Saya translate ke bahasa Inggris. Setelah itu saya pindahkan ke Scholar Cendikia tadi. Terus di Cendikia itu nanti kan ada judul-judul tuh orang luar negeri nulis-nulis tuh yang jurnal-jurnal bagus. Nah, saya baca-baca tuh. Oh, nanti kurang lebih judul saya itu nyerempet-nyerempetnya ke sini tuh gitu. Bentuk-bentuknya kayak gini gitu. Karena kan anu Bapak Ibu, eh, model bahasa sama pemikiran kita itu dengan orang lain itu bahasa kiasannya itu sedikit berbeda gitu. Contoh, eh, model pengembangan bisnis generasi milenial di Indonesia gitu ya. Judul itu menurut kita bagus gitu ya kan. Tapi kalau orang luar gitu ya, ternyata di situ beda gitu ya. Misalkan ternyata judulnya diganti menjadi begini gitu ya kan. Eh, Mampukah generasi milenial bertahan di era bisnis saat ini abad 21 gitu. Gitu ya. Titik dua, peranan, keterampilan
kemudian apa-apa terhadap kinerja, misalkan kayak kayak gitu. Jadi judul itu boleh dimodifikasi untuk artikel Bapak Ibu, tapi kalau buat disertasi jangan gitu. Kalau disertasi memang bentuknya utuh, karena disertasi mencerminkan metode dan hasil. Ditanya tentang pengaruh, pasti nanti di ujungnya ditanyakan signifikan nggak signifikan gitu. Judulnya hubungan, kemudian di sana keeratan gitu kan. Judulnya evaluasi program, judulnya akhirnya best practice gitu. Itu udah pasti Bapak Ibu koneksi-koneksi itu gitu. Nah mungkin itu. Silahkan Pak Budiono monggo. Prof, ini boleh berkelompok, Prof. Karena kan kita besok udah Desember ini, akhir tahun ini. Ya udah berpisah lagi kita ya. Biar bisa fast gitu kan. Gimana, Prof? Sendiri-sendiri Pak. Itu nanti puas. Nanti Terima kasih. apa? Silahkan nanti mungkin proses penyusunannya tidak harus selalu pas perkuliahan gitu. Jadi ada kakak kelasnya Bapak juga itu. Saya kan ngajar medlit. Saya Pak Ari sama Bu Abidah ngajar medlit. Biasanya saya karena medlit itu kan mata kuliah berbasis output. Selesai medlit itu kan proposal. Nah, itu biasanya sama Bapak Ibu. Saya sampaikan secara rinci dari mulai penyusunan, terus saya kasih contohnya, terus sebagainya. Kemudian Bapak Ibu minggu depan bab 1 ya kan gitu. Lanjut lagi Bapak Ibu minggu depan bab 2 gitu kan. Tapi pasti karena Bapak Ibu sibuk itu kan pasti mereka terlewat kan gitu. Nah, ketika mereka terlewat saya biarkan saja Bapak Ibu. Tapi nanti pas UTS baru sampai situ. Bapak Ibu yang kemarin sudah dikumpulkan, yang sudah disusun itu menjadi UTS gitu ya. Nah, mereka kan merapikan kembali dari beberapa pekan yang sudah dikerjakan itu untuk menjadi UTS. Nah, habis UTS saya udah nggak masuk ya kan. Mereka udah apa sama Pak Parno aja bagainya. Saya nggak mau masuk. Kenapa? Biar belajar sama Prof. Ari sama Prof. Hamidah. Karena nanti yang jadi promotor kan banyak. Kemudian yang jadi apa metode-metode penelitian kan juga banyak gitu ya. Pak Ari pakar di evaluasi, Prof. Hamidah juga pakar di kuantitatif. Nah, nanti mereka banyak belajar sama beliau biar kenal gitu. Nah, sama di sini Pak, nanti target saya itu sebenarnya di penulisan ilmiahnya gitu. Dan nanti itu menjadi bagian UTS. Selebihnya seandainya di tengah-tengah perkuliahan itu Bapak Ibu ada kendala, boleh kita juga diskusi. Tapi seandainya nggak ada pertemuan, Bapak Ibu langsung nyusun, silahkan. Karena ini memang proyek begitu. Jadi di anu aja Pak, di sambil kita susun dikit-dikit lah itu selanjutnya gitu. Kalau langsung kita susun, memang satu artikel itu ini Bapak Ibu menjenuhkan gitu. Disusun dikit-dikit aja, nanti Bapak Ibu sampainya di mana besok dilanjutkan lagi begitu. Mungkin begitu Pak Budiono ya. Ya nanti bareng-bareng aja. Kalau bareng-bareng kan bisa cepat, Prof. Gila. Tadi sendiri ya. Oke, oke. Dan memang kata kuncinya terkait dengan pendidikan gitu, Prof. Salah satu variabelnya atau apa pembahasannya lah ya. Walaupun nanti tetap di bidang kita masing-masing rencana seperti itu. Ya, betul Pak. Eh Jadi nanti Prof, agenda kita tiap minggu itu kemungkinan review-review bisa apa yang kira-kira minta direview atau sudah ada yang bisa direview seperti itu ya Prof. Jadi ya, banyak diskusi gitu ya. kalau Bapak Ibu sudah siap minggu depan kita review ya kan? Gitu. Silahkan. Eh apa tidak harus sudah sampai jadi Bapak Ibu nggak apa-apa gitu. Sampai Pak, saya minta direview dulu dong Pak, nggak apa-apa. Kita review nanti kita berikan masukan Pak selanjutnya begini gitu. Kemudian kita juga diskusi aja Pak, ini mau dikirim kemana Pak? Ya kan? Nah, kita carikan nanti jurnalnya begitu. Cara mencari jurnal seperti kemarin Bapak Ibu kita lihat biasanya kalau jurnal Sinta sih rata-rata standar Bapak Ibu kalau Sinta itu. Jadi kalau Scopus itu biasanya saya search
saya cari open access, kemudian saya cari yang terbitnya kalau ada per bulan gitu. Terus per bulannya itu ada 15 artikel misalkan. Itu kita kirimi cepet gampang gitu. Kita meleset di apa volume sekarang mungkin volume 3 bulan ke depan gitu di review gitu. Tapi kalau jurnal Sinta kan rata-rata setahun terbit 3 kali kan dia. 3 kali itu 1 kali itu 10 artikel gitu. Nah kurang lebih kita bisa memprediksi itu. Karena jurnal 10 artikel itu rata-rata berarti kalau jurnalnya diterbitkan sama universitas itu eh, dari luar tuh sekitar 4 sampai 5 artikel. Selebihnya mereka orang dari dalam sekitar mungkin 3 sampai 4 artikel. Selebihnya dia akan memberikan koridor untuk orang luar negeri terbit di situ. Karena dia pasti punya tujuan untuk meningkatkan Sintanya supaya menjadi terindeks lebih baik dan Scopus gitu. Jadi dikasih plotting-plotting seperti itu sehingga kita paling dari 10 artikel itu orang dari luar jurnal itu 4 sampai 5 lah, 5 lah gitu. Gitu udah ketahuan rumusnya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo monggo. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Visma. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa eh, banyak sekali jurnal artikel Bapak yang tertolak ya seperti itu ya, Pak ya. Bapak pernah nggak mereview apa kendalanya gitu Pak sampai jurnal Bapak tertolak lebih banyak daripada yang diterima? Demikian Pak. Oh, eh, apa ya? Jadi kalau tidak sesuai dengan skopnya itu bisa ditolak Bu. Misalkan eh, saya selesai penelitian fakultas gitu ya. Kemudian selesai penelitian fakultas itu biasanya artikel saya itu belum artikel mateng karena untuk sampai membuat artikel mateng itu memang prosesnya agak panjang ya Bu gitu. Nah, itu biasanya saya langsung kirim aja. Untuk apa? Untuk laporan penelitian gitu, di screenshot gitu ya. Kemudian kita langsung eh, langsung screenshotnya itu buat laporan gitu. Artikel telah dikirim gitu. Nah, beberapa hal yang kita itu sering ditolak itu satu bahasa gitu. Bahasa Inggris kita dengan bahasa orang luar itu berbeda Bapak Ibu gitu ya. Misalkan kalau di edukasi itu ekonomiknya itu pakai S gitu ya. Ekonomik gitu ya. Kalau murni ya ekonomik gitu. Nah, seperti itu bahasa-bahasa ilmiahnya. Nah, eh, apa ketika kita mengirim pertama kali Bapak Ibu itu pasti banyak hal pembelajaran yang kita peroleh. Eh, jadi proses saya Bapak Ibu ya, proses saya itu biasanya saya nulis nih dari penelitian. Setelah saya nulis dari penelitian itu saat proposal itu memang kutipan saya itu sudah valid gitu. Dari awal tuh kutipan saya sudah bagus. Biasanya saya gitu. Karena saya tidak mau lagi nanti memperbaiki kutipan gitu. Nah, kutipannya sudah bagus, tetapi pembahasannya lemah. Karena kan pembahasan itu membahas hasil temuan tuh males kadang-kadang Bapak Ibu ya gitu. Maka biasanya saya setelah ketemu hasilnya kuantitatif itu, saya buat artikel tapi pembahasannya itu sedikit sekali. Terus setelah itu dimasukkan ke Grammarly Bapak Ibu. Saya masukkan ke Grammarly. Grammarly itu nanti ini Bapak Ibu koma titik sama spasi sebagainya itu nanti Bapak Ibu ketahuan tuh situ. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang salah diperbaiki di situ. Pakai Grammarly. Nah, setelah pakai Grammarly itu saya masukkan Turnitin. Nah, di Turnitin itu kan ketahuan nanti yang berwarna merah-merah itu berarti terkena Turnitin. Nah, itu saya copy, saya masukkan ke Quillboot. Nah, di Quillboot itu saya parafrase. Nah, setelah parafrase, saya perbaiki lagi, lihat dari awal dirapikan, baru saya kirim. Seperti itu. Nah, proses pengiriman itu tadi yang paling bagus Bapak ngambil pakai OJS pengirimannya, terus jurnalnya itu jurnal punya universitas. Nah, itu aman. Gitu. Terus kemudian
ya sudah kalau misalkan sudah kita kirim Bapak Ibu, kita tinggal nunggu proses saja gitu. Eh, saya sendiri mereview di jurnal-jurnal internasional juga Bapak Ibu. Jadi yang pendidikan misalkan, pendidikan itu saya nge-review di yang Scopus itu IJLTER itu Q3. Sekarang mungkin udah Q2. Saya mereview di situ itu hampir 30-an artikel gitu. Hampir jadi reviewer tetap di situ. Tapi artikel saya di situ itu yang terbit cuma 2 Bapak Ibu. Yang artikel saya diterbit situ 2. Saya ngirim mungkin ada kali 10 artikel, yang 8 ditolak sama dia gitu. Artinya walaupun saya sebagai reviewer gitu, itu juga sama gitu. Nanti sama reviewer yang lain bisa ditolak gitu. Nah, padahal saya sendiri nge-review di situ. Gitu. Jadi sertifikatnya itu setumpuk gitu. Terus saya reviewer juga di Helion, punyanya si Elsevier tuh P1. Terus di Kogen Edu saya nge-review juga. Kalau di universitas itu IJBS Unimas Sarawak tuh UKM ya, tuh saya nge-review juga gitu. Kalau di Sinta itu saya malah nggak nge-review Bapak Ibu. Di Sinta Indonesia itu yang Sinta 2 gitu ya. Saya kayaknya nggak ada. Yang ada Sinta berapa itu ada di UIN, majalahnya UIN jurnalnya UIN Bangka Belitung tuh saya ada 2 artikel, ada 2 jurnal di situ nge-review. Di UPI itu ada 1 artikel, ada 1 jurnal. Di UNJ itu ada 1 jurnal. Udah itu aja Bapak Ibu yang dalam negeri. Jadi itu kayaknya Sinta 3 kayaknya, bukan Sinta 2 gitu. Eh, Kalau jadi reviewer dalam negeri itu kita nggak boleh publikasi di situ Bapak Ibu. Kalaupun kita publikasi ditolak, nggak boleh buat naik pangkat. Karena kan kita reviewer ya kan nggak boleh di situ. Orang dalam ya, Bro ya. Iya, kita megang jurnal sama reviewer itu hanya berbuat sedekah aja Pak. Kita bantu orang untuk naik pangkat, orang untuk publikasi, ngasih masukan gitu. Ya memang begitu. Nggak dibayar, kita hanya dikasih sertifikat sama ada namanya, kita punya akun itu di web 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 of Science gitu ya, di WOS itu kita punya namanya angka kredit poin sebagai reviewer. Ya udah itu aja Pak. Kalau orang luar negeri itu seneng banget Pak dapat poin itu, karena mereka kan kepakarannya di situ, diundang dari mana-mana. Orang Indonesia yang undang siapa ya kan? Gitu. Jadi kalau orang luar negeri punya kredit poin itu di WOS itu nanti mereka Pak diundang, mungkin wilayah-wilayah Eropa itu ngelihat eh, kepakaran gitu ya. Kepakaran kemudian diklik dilihat situ, oh UKM itu pakarnya ini, diundang itu sebagai pembicara online gitu. Saya sering mendapatkan undangan dan saya sering ikut Pak gitu. Sering ikut. Misalkan kayak kayak itu Hayes ya. Gitu Hayes itu karena saya metodenya mempergunakan dia, dan dulu S3 saya kebetulan dikasih metodenya punya si Hayes itu, saya kebingungan waktu itu. Terus saya berkirim email dan sebagainya, terus dikasih waktu dan link untuk pelatihan gitu. Orang lain bayar Pak, saya nggak bayar. Saya cerita aja, oh saya dosen gitu ya kan, saya pengen belajar gitu. Oh dia ini Pak, orang luar itu konsisten kalau bimbing kita gitu. Sampai kita ikut gitu ya, dikabarin. Hei Suparno, besok saya ada pelatihan di mana gitu ya kan. Silahkan link berikut gitu kan. Sebelumnya silahkan pelajari data berikut kalau besok mau olah data gitu. Di sana saya lihatin nih orang-orang hitam-hitam, orang-orang bule-bule semua yang orang Asia mah dikit banget. Ya udah belajar aja Pak kita gitu. Nggak ngerti juga saya gitu kan. Ya, tapi nanti pas dia praktek olah data ngerti kan gitu. Kan angkanya bahasa angka kita sama ya, bahasa isyarat kan gitu. Kalau dia ngomongnya cepet saya nggak ngerti. Mungkin itu Bapak Ibu. Monggo silahkan. Pak, saya pernah dengar kalau kita nerbitin di Scopus itu, ya mungkin yang ketiga gitu ya, justru lebih mudah daripada ke Sinta 2 gitu, karena suplainya lebih banyak gitu. Bener nggak sih, Prof? Eh, saya Sinta 2 saya itu ada berapa ya? 1,
2, 3. Eh, saya beberapa Sinta 2 saya itu Pak malahan malahan jurnal skripsi mahasiswa tuh. Yang apa namanya itu di Tambusai, terus ada lagi jurnal Al-Islah itu ada Al-Islah itu ada 3 kalau nggak salah. Tambusai itu ada 2. Terus dinamika pendidikan UNES itu ada 3 kurang lebih. JPBM itu ada 3. JPEB ada mungkin 1. JPEB punya UNJ sendiri itu saya 1 cuman. Nah, eh, kayak tadi Pak itu saya kan ngirim ke Sinta 2 Unpas, Pasundan gitu. Ditolak. Saya kirim ke Scopus Q4 direview hanya berapa kali itu langsung terbit tuh Pak. Langsung diminta bayar. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan artikel kita bagus, kita kirim ke Scopus itu ada kepastian gitu, ada kepastian. Tapi kalau ke Sinta 2 ya mungkin Bapak kebetulan jurnalnya kebetulan artikel kita bagus, eh, kemudian jurnalnya itu juga pas butuh gitu ya. Ya bisa aja mungkin pas waktu itu terbit gitu. Mungkin begitu Pak. Iya, Pak. Itu nanti Izin, Prof. teknis pengumpulannya sebentar Pak Iman. Itu nanti apa perlu saya bikin folder gitu, Prof? Jadi teman-teman yang kira-kira sudah ini silahkan upload di folder, nanti link foldernya kita share ke Prof Parno atau gimana? Enaknya seperti itu atau teknisnya? Ya, enakan begitu ya Pak, pakai link folder aja ya. Ya, oke, Pak. Pernah juga itu apa di tahun kemarin kalau nggak salah, Ibu. Tapi mata kuliahnya Metrit. Pak, boleh nggak Pak kalau kami tidak di folder itu gitu ya? Karena variabel saya nggak enak mungkin dibaca sama teman-teman gitu ya. Karena nanti saya akan lanjutkan ke disertasi. Nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu nanti Pak, saya khusus ngirim ke Bapak ya, nggak apa-apa gitu. Silahkan. Atau mungkin biar itu misalkan pengen aman ya kan variabelnya pengen dilanjutkan, kirim ke ketua kelas. Nanti Pak Ketua Kelas ngirim ke saya. Jadi hanya Pak Ketua Kelas sama saya doang yang membaca. Boleh gitu. Monggo aja silahkan Pak. Yang enak aja lah buat Bapak Ibu sekalian. Oke, Prof. Silahkan Pak Iman. Saya sebelumnya nanya gini, Bapak Ibu kalau dalam proses penyusunan itu Bapak Ibu kurang lebih ada kesulitan nggak sih Bapak Ibu gitu ya? Sudah selesai belum gitu kurang lebih sampai mana dan sebagainya? Ada kesulitan tidak gitu? Kendalanya di waktu, Prof. Ada lah Prof, pasti. Sibuk Karena semua tugas Bapak ini tuh. luar biasa ini. Tugas ini beberapa minggu ini luar biasa kita dari dosen-dosen kita ini, dari prof-prof kita termasuk Prof Parno ini kan. Ya, betul, betul, betul. Itu berarti seperti yang saya bayangkan. Tapi kan saya cuma 1 kan Pak tugasnya. Iya, Prof. Hanya Itu sudah 1. sampai UAS Dosen berarti kita Pak. 10, dosen kita 10, Prof. Ya, Sudah yang sampai lain UAS bagian berarti kelompok Pak. Prof. Jadinya agak ini kalau yang Prof. Parno ini kan sendiri-sendiri jadi nanti tuh apa ya agak sedikit berbeda gitu loh. Kalau yang kemarin-kemarin kan yang sekarang ini ada kelompok gitu Prof. Makanya tadi Pak Widiono Iya, menginginkan kalau kelompok saja gimana biar lebih fast gitu Prof. iya. Tapi sama Pak. Saya di S1 itu ada mata kuliah ini. Saya ngajar ekonomi UMKM. Terus mahasiswa juga nanya gitu yang S1. Eh, apa saya menyampaikan di awal nih kompetensi yang apa Bapak susun gitu ya. Apakah ada usulan dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kalau pengen nilai A langsung saya kasih nih nilai A gitu kan. Tapi kan nanti orang tua kalian nanya nih mata kuliah dari Pak Suparno dapat apa gitu kan. Nah mereka itu ini Pak, saya minta menganalisis ekonomi sekarang gitu ya. Kemudian eh, menganalisis usaha-usaha online, terus kemudian mereka saya buat 3 sesi gitu ya. 3 sesi itu pertama kali itu praktek penjualan online gitu ya. Tetapi tidak mengutamakan keuntungan atau yang lain, hanya bisa barang itu dijual muter
Jadi boleh aja yang dijual jilbab ibunya, nanti balik lagi yang membeli bapaknya. Silahkan, dia bilang. Yang penting mengetahui prosesnya. Sesi satu. Sesi dua, nanti analisisnya itu diterapkan gitu ya. Sudah membuka akun, ya kan. Sudah mulai membentuk pemasaran. Analisis barangnya juga sudah dicocokkan gitu ya kan. Nah, silahkan. Terus yang ketiga, itu sudah diperbanyak variasi dari medianya dan sebagainya gitu. Jadi 3 kali praktek. Nah, kemudian mahasiswa itu minta, Pak, gimana kalau kami kelompok gitu. Nah, proses analisisnya itu boleh kelompok, belajar barengnya boleh kelompok. Tapi prakteknya sama analisis yang lainnya sendiri-sendiri gitu. Karena nanti kalian hidup sendiri, saya bilang. Suaminya juga sendiri-sendiri, saya bilang. Jadi harus praktek, tahu sendiri. Nah, karena kompetensi itu ketika nanti suatu saat dibutuhkan, eh, akan muncul gitu. Jadi eh, ketika suatu saat nanti mungkin kita membutuhkan kemampuan bisnis gitu ya, kalian nanti sudah mempunyai usaha untuk berbisnis online gitu. Dan itu ini Pak, ada mahasiswa saya tahun 2018 kalau nggak salah, ya 2017, 2018, dari mata kuliah itu sampai bisa membuka kios di Tanah Abang Pak, gitu. Ya memang kebetulan dia orang kaya gitu, bisa membuka kios Tanah Abang 3 tempat coba Pak, 3 toko di sana, bangkrut di masa COVID. Terus pas setelah COVID dia skripsi ceritanya Pak. Pas skripsi itu saya nanya, kamu ngilang kemana aja gitu kan? Ternyata Pak saya ini membangun usaha, korban dari mata kuliah katanya. Terus sekarang karena tokonya itu sudah tutup, itu dia hanya membuka potong-potong kain di bentuk baju itu, terus orang-orang online ngambil sama dia gitu. Dia nggak jualan online gitu. Saya dibawain 3 tuh Pak, 3 potong tuh. Pak nih contohnya seperti ini gitu. Enggak buat kamu aja lah gitu, Bapak nggak cocok. Bajunya baju Korea kan orang-orang ganteng itu yang pakai anak muda, saya bilang gitu. Model-model Korea gitu. Jadi memang begitu Pak, kendala kita itu eh, apa ya, ya di waktu lah gitu. Tapi saya yakin Bapak-Bapak nanti pasti bisa untuk itu. Karena kalau Bapak nanti terkendala waktu ya kan, S3-nya nggak lulus. Harus diatur. Ada bimbingan saya itu Pak, orang bea cukai itu. Orang bea cukai, pemodelannya udah ini udah selesai, tinggal mau seminar tinggal mau seminar proposal hilang tuh. Nggak tahu kemana. Katanya masuk diklat promosi apalah, saya kurang tahu tuh. Ya itu ketika nggak balik lagi megang kertas Pak, itu kayak asing banget Pak, bener. Karena saya juga pernah ngalami. Bapak-bapak Ibu nanti di perusahaan udah lama gitu ya, terus balik lagi megang kertas, kertas yang biasanya kita megang kertas kerja langsung tanda tangani, kasih ke anak buah gitu kan. Terus ngelihat disertasi atau jurnal tuh ini apa gitu ya. Pasti begitu, terasa banget itu. Mesinnya nggak panas ya, Prof? Iya. Aduh. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting kompetensi sama proses yang memang harus kita lalui nanti sampai. Siap, Prof. Insya Allah. Untuk submit di artikel nanti silahkan Bapak Ibu pelajari di jurnal, langsung dibidik aja Bapak Ibu mau jurnal mana gitu ya kan. Terus dari jurnal mana itu nanti Bapak Ibu lihat template-nya. Biasanya ada template-nya di webnya. Setelah dilihat template-nya, Bapak Ibu sekalian aja di situ disesuaikan di guidelines-nya gitu ya. Nah, sesuaikan aja dengan di situ. Nanti coba ini Pak ingatkan, Pak katanya mau ngirim itu orang yang bisa dihubungi untuk publikasi. Nanti saya kirim. Ada namanya Bu Tri, itu dari universitas mana saya lupa itu. Itu sering sering email Pak, publikasi Pak, publikasi gitu. Saya nanya, Mbak tahu dari mana kalau saya publikasi gitu. Dari Google Scholar katanya. Terus ya udah nanti saya nitip ya mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Oh boleh Pak gitu. Dia memang kan Bu, eh, kayak
Hmm, ya perusahaan publikasi lah gitu, bikin jurnal banyak begitu, dikembangkan begitu. Nanti mungkin kalau jurnalnya sudah banyak itu dikembangkan, nanti ada yang masuk ke Scopus gitu kan. Kalau sekali masuk ke Scopus kan sudah bisnis Bapak Ibu. Satu artikel 10 juta misalkan, kali berapa edisi misalkan, dibuat edisi per bulan. Nah, nanti artikelnya jurnalnya mati, bikin lagi satu ya kan udah masuk Scopus lagi ya kan. Nah, terus aja itu. Ya, gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Iman Izin tadi Prof, Pak Iman. izin bertanya. Terima kasih Pak Faif. Ya, Eh, Ya, Bapak Ibu. Sebenarnya sih kita sudah menyesuaikan dengan Pak Faif, ya kan Pak Faif PJ kita. Untuk boleh bertanya untuk deadline ini submit kapan ya Prof? Jadi kita bisa, mohon maaf karena mungkin saya kalau tadi sudah tapi saya kurang dengar, bisa diulang Prof. Pas. Ya, nanti anu aja Bapak Ibu, kalau kita sepakati pekan depan dikumpulkan semua, gitu. Nanti kita review, ya kan, uji petik aja nanti siapa yang dapat kita ambil ya kan. Terus eh, syarat untuk submit itu satu ya kan di artikel kita itu nanti Bapak Ibu udahlah uji Turnitin aja, Turnitin 15% ya nanti baru kita submit gitu. Translate juga Bapak Ibu silahkan pakai Google Translate juga boleh. Bapak Ibu ini ya kalau mau saya biasanya pakai Quillbot. Quillbot itu nanti boleh lah kalau Bapak Ibu mau saya kirim ke Pak Ketua kelas kalau mau langganan ke sana silahkan. Karena kalau beli kan mahal. Kalau saya itu beli di Shopee ya kan, terus kemudian nanti dipakai bareng-bareng gitu sama yang punya akun itu mungkin berapa orang gitu kita dimasukin ke grup, tapi kita bisa pakai. Nah itu kayak gini nih Bapak Ibu. Ini Quillbot saya nih. Itu 50.000 tiga bulan Bapak Ibu. Kan irit banget kan. Will saya pakai juga kalau nulis doang Bapak Ibu, kalau nggak nulis juga nggak dipakai. Nah ini Quillbot Premium. Disinilah para prase misalkan. Nah ini punya saya udah premium Bapak Ibu. Nih, kalau belum biasanya di sini tulis nih upgrade to premium gitu kan. Nah di sini ada Grammarly nih Bapak Ibu, ya kan. Ada AI detector. Ini kalau Bapak Ibu yang tugasnya banyak AI-nya itu saya sebenarnya nggak tahu ya kan. Cuman saya masukin ke sini nanti itu apa muncul warna merah semuanya gitu di generate sini gitu. Ini cek plagiarism muncul juga di sini. Jadi kan Turnitin juga udah sekalian masuk sini kan Bapak Ibu murah banget cuma 50.000 itu bisa untuk translator ya. Ini banyak Bapak Ibu manfaatnya. Namanya Quillbot gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silahkan. Nah, Prof, satu lagi, Prof. Jadi ini makalah atau artikelnya harus dalam bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia ya? Itu aja sih, Prof. Gimana Pak? Saya putus-putus tuh Pak. Putus-putus nggak Bapak Ibu? Eh, jelas jelas. Artikelnya harus bahasa Inggris apa boleh bahasa Indonesia saja, Prof? Eh kalau Sinta sih kayaknya bahasa Indonesia ada Ya, yang kalau bahasa. Sinta bahasa Indonesia ada ya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu pakai bahasa Inggris, artikelnya di Sintanya pakai bahasa Inggris, silahkan. Artikel Sinta yang ya mungkin kalau Sinta 3, juga sebagian besar pasti bahasa Inggris Bapak Ibu. Hmm. Di UNJ itu Sinta 3 itu semuanya udah bahasa Inggris. Karena mereka pasti sudah mulai mau ke Sinta 2, mau Hmm. gitu. Ya,
Bahasa Inggris tinggal kita translate aja Bapak Ibu pakai Google Translate, tapi dibaca lagi gitu, dirapikan. Habis itu nanti kita masukkan di tadi di eh, Grammarly Bapak Ibu, di Grammarly. Grammarly-nya yang gratis juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya pakai gratis Grammarly-nya. Gitu dirapikan lagi gitu. Udah begitu aja. Sintasi nggak usah terlalu berat-berat sih Bapak Ibu. Jadi Jadi Bapak minimal Ibu nggak usah simpel 4 khawatir, Prof ya. nggak ke Scopus ya kan. Kalau Bapak Ibu kita ke Scopus, yang tidak Scopus mata kuliahnya nggak lulus. Nah itu membebani kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kita ke Sinta ya kan. Nah Bapak Ibu ada kesulitan di mana untuk mengirim atau mengutip ya kan. Gitu. Yang penting rapi gitu. Biasanya itu minimal tuh 8 halaman tuh Bapak Ibu ya kalau ke artikel tuh 8 halaman. Ya cukup lah Bapak Ibu kalau 8 halaman kan Bapak Ibu sehari satu halaman kan 8 hari udah 8 halaman gitu. Memperbanyak halaman kan bisa pulang kampung. Kalau nggak punya halaman nggak punya kampung halaman atau Mas Doni tuh mau tanya tuh Mas Doni. begitu Bapak Ibu ya. Ada yang tanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Saya izin Pak terakhir Pak, bisa Pak? Ya Cara ya Mas mengutip Doni. udah bisa Bapak Ibu ya cara mengutip sebagainya. Itu yang penting gitu-gitu aja Bapak Ibu. Nanti Satu lagi nih saya Prof, Mas Doni Prof. saya kirim ke itu deh ke Pak Ketua kelas nanti panduan untuk cek akhir penulisan gitu. Biasanya saya punya tabel checklist gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal ngelihat artikelnya. Terus setelah itu checklist, 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 checklist. Oh, yang ini belum sesuai, perbaiki gitu. Checklist, checklist, checklist udah. Pas checklist terakhir, udah Bapak Ibu submit gitu. Ya Mas Prof Doni. izin nanya. Mhm. Saya izin bertanya Pak, bisa Pak? Oke, monggo Pak, silakan. Ini Pak, kan saya udah sebenarnya udah ada konstruk kisi-kisi dan juga judulnya. Cuma saya belum pasti nih mengenai satu variabel dari pendidikan. Nah, sebenarnya yang saya pengen teliti itu niat penggunaan AI yang bakal jadi teorinya itu TPB. Nah, saya ingin integrasikan dari satu variabel dari pendidikan. Pilihannya itu setelah saya cari itu ada variabel AI literacy dan juga satu lagi itu ada self efficacy efficiency belief. Nah, apakah dalam apa ya wawasan pendidikan kedua variabel tersebut memang familiar apa bisa digunakan untuk saya Pak gitu? Bapak Ibu putus-putus nggak Bapak Ibu? Pak saya di tempat saya putus-putus ya. Beliau. Buat saya aman sih, Prof. Lancar jaya Prof. Ya, Pak Doni tadi saya hanya mendengar sebagian Pak Doni ya. Jadi gini, untuk menyangkutkan dengan pendidikan, ya pinter-pinternya Bapak Ibu aja lah gitu ya. Kalau misalkan di situ ada literasi, anggap aja memang literasi bagian dari pendidikan. Nanti dibahas aja bahwa literasi bagian daripada proses eh, pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan, terutama ilmu manajemen dan seterusnya lah gitu. Dihubung-hubungkan aja Bapak Ibu gitu. Nah, nanti kalau di judul biar agak muncul pendidikan-pendidikannya misalkan ya kan. Eh, ya itu aja misalkan kalau kepepet ambil garis atasnya misalkan pendidikan manajemen bagi siapa gitu ya kan atau gini 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 dalam perspektif pendidikan manajemen gitu ya mendidik manajer di Indonesia misalkan titik dua ya kan bagaimana kinerja mampu dibentuk melalui lingkungan pendidikan dan lingkungan perusahaan gitu ya kasus dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan, misalkan. Ya, itu aja disangkut-sangkutkan aja lah, Pak. Dihubungkan. Yang penting ketika Bapak Ibu ada memang variabel pendidikan dimasukkan ke situ, eh, apa bisa dikata-katakan nanti masuk gitu kan. Eh, terus mencari variabelnya gimana? Pakai aja ChatGPT, gitu ya. Misalkan sebutkan variabel dalam bidang pendidikan yang mempengaruhi variabel apa. Masuk Pak, pasti ada.
Bapak Ibu mau ngambil marketing ya kan? Marketing apa berarti untuk generasi milenial apa cari nanti ketemu variabelnya Bapak Ibu. Gitu. Apa marketing edukasi, apa marketing marketing digital marketing education atau apa gitu. Kan pendidikan itu tidak selalu ini Bapak Ibu. Pendidikan itu tidak selalu berada dalam lembaga. Pendidikan dalam lembaga itu adalah kompetensi. Pendidikan di luar lembaga itu adalah literasi. Hasil daripada ekonomi dengan hasil daripada pendidikan ekonomi itu sebenarnya kelanjutan dari garis yang panjang Bapak Ibu. Kontinum gitu ya, antara hulu dan hilir gitu. Misalkan pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi itu menghasilkan kompetensi-kompetensi pada bidang pengetahuan, pemahaman, eh, kognitif, afektif, psikomotorik begitu. Pembelajaran kan itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat hasil-hasil kinerja dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu silahkan download namanya taksonomi Bloom. Gitu ya, taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama itu dari pemahaman, kemudian analisis, sintesis, evaluasi, sampai mencipta. Gitu. Nah, pengetahuan itu banyak lagi Bapak Ibu, dari mulai menghitung, ya kan, mendefinisikan dan sebagainya. Pemahaman itu banyak lagi nanti. Analisis banyak lagi, sintesis, evaluasi dan sebagainya itu turunannya banyak. Nah, dari kata kerja itu aja Bapak Ibu ketika kita masukkan sebagai bagian daripada judul kajian, pasti sudah masuk ke bagian pendidikan. Orang mungkin melihat ilmu itu Bapak Ibu dalam kajian atau perspektif Bapak Ibu ingin menulis itu mungkin rumit gitu ya. Mungkin rumit. Yang saya maksud rumit tuh gini. Kita menjelaskan dengan segala sesuatu supaya orang itu mempunyai kompetensi yang luar biasa. Kira-kira gitulah. Kita pengen sesuatu yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu ketika kita menyampaikan kepada orang lain itu tidak tahu, menjadi tahu, itu sudah ilmu Bapak Ibu. Sudah pengetahuan, sudah pembelajaran. Nah, artinya nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan nanti mengeksplorasi pemikiran gitu. Pasti kita punya idealisme lah di bidang kita gitu ya kan. Kayak saya misalkan, saya kan pendidikan ekonomi, koperasi, dan UKM gitu. Ketika saya melihat anak orang dititipkan ke saya, Bapak Ibu, kan mahasiswa kan anak orang ya Bapak Ibu dititipkan ke saya gitu. Ketika di kelas, itu yang saya pandang itu apa? Yang saya pandang itu mereka itu anak saya. Kalau nanti suatu saat kepepet kayak COVID sebagainya, itu bocah bisa hidup melalui tangannya sendiri kan begitu. Punya daya juang gitu ya kan, nggak memble gitu. Nah itu sudah menjadi bagian kewajiban saya untuk create anak itu begitu gitu. Dan temuannya luar biasa Bapak Ibu. Temuannya itu luar biasa gitu. Yang kita lihat pinter-pinter Bapak Ibu itu paling jadi dosen sama akademik gitu. Yang diam-diam ya kan, mungkin bingung ya kan, cuman kutak-kutik di belakang. Ternyata mental pengusahanya pinter juga dia gitu. Nggak banyak ngomong tapi ketika bikin mengembangkan bisnis sama usaha jalan gitu. Jadi memang eh, sangat unik sekali gitu Bapak Ibu. Nah itu artinya Bapak Ibu nanti silahkan dikembangkan aja nanti Bapak Ibu berretorika ya kan. Ini untuk ini memperoleh ini harus bisa begini begitu. Itu artikel itu yang orisinal tuh begitu Bapak Ibu. Gitu. Yang orisinal tuh begitu. Kayak Kompasiana lah Bapak Ibu ngeritik orang sebanyak-banyaknya ya kan. Tapi kita berdasarkan data sama fakta dan kita memberikan solusi itu aja. Habis itu apa? Untuk memperkuat pendapat kita kasih kutipan. Kenapa kasih kutipan? Supaya bahasa ilmiah yang kita berikan itu tidak judgement semata-mata gitu, bahwa kita ada rujukan-rujukan turunan-turunan ilmiah dari para pemikir gitu. Boleh nggak? Kan saya pernah menyampaikan di mana ya dulu tuh. Di mata kuliah apa saya lupa. Oh, di Madrid. Boleh nggak kajiannya itu mahasiswa itu ternyata tidak sesuai dengan pemikiran orang lain? Boleh.
Kita itu S3 Bapak Ibu. S3 itu boleh beretorika, ya kan? Kita boleh menyimpulkan, boleh menjustifikasi. Itu S3. Kalau S2 itu kita mengikuti kajian-kajian literatur terdahulu, kemudian kita menyimpulkan. Kalau S1 ya kita mengumpulkan kutipan, kemudian kita apa berikan pendapat-pendapat, kita ringkas gitu. Kalau S3 itu mengkritisi Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu silahkan mengkritisi. Contoh pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen nulis nanti pendidikan gitu. Tempat orang bertanya dan mendapatkan kebenaran tuh kampus Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau masyarakat itu sudah galau ya kan, semuanya pada orang di masyarakat itu sudah pada bingung gitu ya. Seluruh ilmu itu tidak berarti di masyarakat. Itu mereka akan bertanya sama kampus. Apa yang ditanya? Di kampus mana guru besarnya ya kan? Di kampus mana masyarakat akademiknya? Nah, apa solusi untuk masyarakat kita? Begitu. Pertanyaannya gini, apakah ilmu itu bisa mati? Bisa Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan itu bisa mati dan tidak bermakna. Contohnya gini, di ekonomi mikro sama makro, dalam perkembangannya itu kan, Bapak Ibu, kita mengetahui ada yang memperoleh Nobel kan Bapak Ibu ya, memperoleh Nobel. Salah satu pemilik Nobel itu meneliti di Indonesia Bapak Ibu ya, peneliti-peneliti di Indonesia kan, yang suami istri itu penelitiannya tentang SD Impres Bapak Ibu. Bagaimana pemerataan pendidikan di Indonesia di masa Soeharto itu diteliti terus penyebaran kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pendidikan di Indonesia tuh dapat Nobel. Nah, termasuk ekonomi gitu ya, ekonomi di Eropa ya kan, ekonomi bagaimana Keynes ya itu memberikan label gitu ya kepada Adam Smith dan kawan-kawan itu orang klasik gitu, orang klasik ilmu kuno gitu ya, kuno gitu. Dia menamakan diri si Keynes dan kawan-kawan itu sebagai apa kontemporer gitu, ekonomi kontemporer. Nah, ekonomi-ekonomi itu Bapak Ibu di sana itu waktu itu tidak 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 bisa bergerak gitu. Misalkan pendapatan pemerintah gitu ya, Y sama dengan C plus I plus G gitu ya, plus minus gitu ya, X min M gitu. Diterapkanlah misalkan di mana si Muhammad Yunus itu di mana tuh, negara mana tuh? Ya gimana mau mau negaranya bisa mempergunakan rumusan ekonomi itu, orang ekonomi masyarakatnya miskin semua gitu. Akhirnya dia membuat rumusan baru untuk meningkatkan proses ekonominya gitu ya. Itu dengan cara memberikan pinjaman lunak, kemudian diberikan penyuluhan-penyuluhan pada UKM-nya untuk bangkit dan sebagainya. Nah, itulah ilmunya hidup gitu. Artinya artinya Bapak Ibu melihat ekonomi Indonesia misalkan, ekonomi Indonesia. Saya kadang-kadang kan ke sekolah Bapak Ibu, ke sekolah-sekolah SMA siswa-siswa itu. Siapa negara paling kaya gitu ya kan. Terus di sana ada bangunan apa aja gitu. Indonesia nggak kalah kaya gitu ya kan. Kenapa? Yang dikorupsi aja misalkan 21 triliun ya kan. 21 triliun itu kalau dibandingkan dengan apa menara yang dibuat di Dubai ya kan. Wah, gedean yang dikorupsi kan gitu. Menara Dubai harganya cuma 13-14 triliun ya kan gitu. Jadi yang dikorupsi itu dua menara Dubai di Indonesia misalkan ya kan. Artinya apa? Kita memberikan perspektif sama mereka bahwa apa proses-proses pembelajaran sama ekonomi itu bisa berjalan gitu. Pembelajaran ada konkretnya, ada ilmunya, ada kompetensinya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, menurut saya supaya Bapak Ibu nanti semangat untuk mengeluarkan idealismenya, dipetik aja nih kata Pak Parno, pokoknya saya pengen mengeluarkan idealisme saya nih ya kan gitu di bidang ilmu manajemen atau bidang saya. Ketik aja Bapak Ibu dari kompetensi, harapan, apa, tulis. Habis itu alinianya kalau Bapak Ibu kira-kira nggak sesuai, copy, potong, pindahkan ke bagian mana Bapak Ibu. Oh, ini cocoknya di pendahuluan. Ada datanya. Oh, ini cocoknya definisi, masukin literatur.
oh ini cocoknya dipindahin ke pembahasan, nggak apa-apa gitu. Yang penting lengkap halamannya ya kan, kutipannya bagus, kirim aja Bapak Ibu gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, mungkin supaya kita semangat dan bisa melengkapi kajiannya. Nanti checklistnya saya kirim ke Pak Ketua. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau Ya, kita sudah ada grup, silahkan diskusi. hanya menekankan aja, Prof. Oke, monggo. Berarti minggu depan kita sudah harus ada satu artikel, ya, gitu kan. Terus kita bahas beserta mungkin usulan jurnal Cinta empatnya, mungkin kita juga bisa eh, Ya, rencana dihantar. di Cinta 4 itu mungkin kita bisa share juga, mungkin jadi bahan pertimbangan bagaimana cara mencari jurnal seperti itu. Ya, betul Pak. Oke, oke, Prof. Dan Untuk berbau pendidikan dari masing-masing bidang kita ya, Prof ya. Ya, betul. Ya, ya, mudah-mudahan, Prof. Seminggu cukup. Ya, semangat Bapak Ibu. Kan udah 2 minggu dari kemarin kan, Ah, udah ya, ya, ya. udah susun. Pak Yusuf udah mau ngirim itu, cuman tertunda supaya bareng sama kelas. Sudah mau dapat LOA kali, Prof. Mau dapat LOA dia. Iya. Untuk Kamis ini gimana, Bro? Apa ada pertemuan online atau ini? Atau kita fokus Bapak untuk Ibu ini susun aja? dulu aja ya. Bapak Ibu susun dulu. Siap, Jadi siap. kalau Pak, sepertinya kita butuh pertemuan, nggak apa-apa. Monggo. Saya Kamis, Kamis. Kamis itu, Bapak Ibu, sebenarnya saya banyak perkuliahan-kuliahan yang pindah waktu. Kan hari Rabu libur, Bapak Ibu. Ya. Ya Berarti kan? penugasan aja, Prof, Pada ya? mahasiswa pada pindahin gitu. Tambah-tambah dengan pindahan kemarin ketika nggak masuk, kayaknya sampai malam itu. Tapi Ya, jamnya ya. Bapak aman. Jamnya Bapak nggak saya pakai. Artinya kalau Bapak Ibu nanti, Pak, hari Kamis kita malam ini ya, gitu. Karena kami sekelas karena sangat semangat, artikelnya sudah selesai. Kami bingung mau ngirim kemana Pak nih, gitu ya. Nanti kita cari ya kan gitu. Iya, Gitu iya. banget Bapak Ibu ya, monggo silahkan. Sesuaikan dengan calon kajian Bapak Ibu itu lebih bagus. Karena gini, saya harap nanti tulisan Bapak Ibu itu lanjut gitu. Gitu. Eh, Kalau Bapak Ibu pernah mengirim artikel, nanti di tugas mata kuliah lain lagi Bapak Ibu kirim, itu nanti ketahuan sama saya. Nanti itu Bapak Ibu nggak lulus. Jangan dikerjakan yang itu gitu. Pastikan Bapak Ibu yang ditulis sekarang itu yang benar-benar Bapak Ibu susun gitu. Karena saya pernah menemukan itu, Bapak Ibu menemukan itu. Yang menemukan sih bukan saya sendiri. Kalau saya orangnya kan nggak tegaan Bapak Ibu. Dosen lain kan, Pak Warno ini gini gitu kan. Ya nggak apa-apa Mbak, boleh-boleh aja gitu kan. Dikirim lagi kan kajiannya sama, belum terbit juga kan gitu kan. Tapi kalau pas lagi kuliah gini ya jangan Bapak Ibu gitu ya. Jangan disusun aja, dimodifikasi lah ini susun lagi gitu. Biar tidak muncul seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Monggo silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Selamat malam. Kasih, Assalamualaikum Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Siap, Bro. Oke.